Ayo semuanya lihat kamera. Annyeonghaseyo, welcome to PGZ Podcast Gen Z. Kali ini kita bukan mau bahas drama Korea atau K-pop ya, tapi kita akan membahas tentang kekuasaan atau pengalihan isu politik. Oke, yang mana di sini kita sebelumnya kita lebih baik perkenalan dulu sih. Halo, aku Anissa Hamda. Di sini aku bisa dibilang sebagai host ya dari podcast kita kali ini. Lalu di sini ada dua narasumber kita yang cantik-cantik sekali. Ayo, silakan perkenalkan diri. Halo, aku Nazwa, bisa dipanggil Nazwa. Bisa dipanggil Atut ya? Boleh juga. Oke. Aku grogi. Sumpah maaf. Ya, tidak apa-apa. Kali ini siapa namanya? Halo, nama aku Alifia Zafira, bisa dipanggil Alifia. Mbaknya orang Korea ya? Oh, udah saya lebih tahu. Oh, orang Jepang. Kayaknya lebih ke Cina sih. Oke, jadi sebelumnya kita FYI dulu ya. Kita hari ini kan mau membahas tentang darurat militer yang terjadi pada tahun lalu ya, yang tiba-tiba di tahun kemarin. Oke. Teman-teman tahu nggak semuanya itu berawal dari apa? Lebih gampangnya aku jelasin dulu deh. Oke, jadi semuanya itu berawal pada 3 Desember tahun 2024. Lebih tepatnya pada pukul 22 lewat 23 waktu Korea Selatan ya. Lebih tepatnya jam 10 malam. Tiba-tiba Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat sebuah pernyataan seperti ini. Aku translate di Indo ya. Untuk membereskan ataupun membersihkan pihak pro-korupsi yang mengambil kebahagiaan dan juga kebebasan warga kita, saya mendeklarasikan darurat militer. Nah, jadi kalau berdasarkan pernyataan ini kan adalah ada pihak di dalam politik atau yang pemerintahan Korea Selatan yang pro pada Korea Utara yang mana dia ini ingin mengambil kebebasan warga Korea Selatan yang membuat Presiden Korea Selatan terpaksa untuk membuat keputusan darurat militer. Nah, jadi intinya apa sih darurat militer ini? Oke, jadi darurat militer adalah mengambil alih kekuasaan untuk keuntungan bersama menggunakan pasukan militer. Ini nanti potong ya, misalnya aku mau ngebalik ini, nanti potong ya, kita aja. Alias para tentara yang akan mengambil alih semua untuk kepentingan bersama. Ya, kira-kira sama sih yang terjadi saat ini. Tahu nggak yang RUU? Oh, tahu. Nggak usah dibahas, bukan ranah kita. Iya. Oke. Nah, yang lucunya di 17 menit setelah itu pada pukul 2040, baik dari partai politik dan partai oposisi keduanya, yaitu yang diketuai oleh Han Dong-hyun dan Lee Jae-myung, menyatakan ini adalah deklarasi militer yang ilegal. Artinya kan hal tersebut itu menyalahi peraturan yang sudah ada. Kan kalau mau mendeklarasikan sesuatu itu harus ada prosedur persetujuannya dulu. Nah, bahkan ada berita yang mengatakan bahwa orang-orang di bawah kepresidenan pun ada yang tidak tahu. Jadi hal ini kan terkesan sangat mendadak dan tiba-tiba gitu loh. Kan semua orang jadi bingung bertanya-tanya. Iya. Sama aku juga pernah dengar bahwa di Korea Selatan itu ada SMS darurat. Aku nggak tahu sistemnya itu kayak gimana, cuma semua warga Korea Selatan itu kalau ada sesuatu hal yang darurat, itu mereka itu pasti semuanya dapat SMS darurat dari pemerintah langsung. Nah, sedangkan ini tuh nggak ada pemerintah apa-apa dan memang tiba-tiba banget gitu loh. Iya. Nah, akhirnya setelah berangkat cepat
anggota DPR tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Nah, lalu pada pukul 4.26 subuh hari, Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba muncul lagi nih di TV Korea. Dia bikin pernyataan seperti ini. Saya menerima keputusan DPR, tetapi setelah itu juga Presiden Korea mengatakan lagi gini, untuk memberhentikan diskusi terkait pemberhentian presiden dan monopoli biaya. Kan aneh ya, dari beberapa kita tiba-tiba mau memberhentikan mengenai pembahasan pemberhentian presiden. Kayaknya kalian tahu lah apa yang ada di pikiran saya. Akhirnya pada pukul 4.40 pernyataan dari militer ini benar-benar dicabut secara total dan itu resmi. Oke. Ini boleh kita dulu. Jadi apa lagi? Saya baca Misalnya ini sebenarnya bisa intinya aku satu. Intinya aku cuma setiap segmen satu tuh setiap aku cuma aku tambahin intinya masih nyambung kok, kita langsung aja. Satu, masih satu, jatah buah itu tetap adil. Ini berarti Tetap nyambung. Coba baca deh. berarti ini Mungkin setelah pernyataan Aisyah lagi kan berarti apa-apa bla 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 yang mungkin kalau muncul. ya kalau Nah, misalnya tenang dulu. Tiba-tiba aku dapat record berikut. Segmen satu masih awal, jatah awal. Baca deh. Oke. Tenang, tarik nafas, jangan dibuang. Wih, aku tidak membaca bisa bergerak. Dan oke. Langsung aja itu pasti nyambung beneran. Tapi kan setahu aku ya kita kan. Oke, kita udah dengar banyak banget ya penjelasan dari Mbak Nisa ya terkait tentang isu-isu yang ada di Korea Selatan. Iya, Korea Selatan yang jangan tahu. dengar, aku berasa duluan. Oke, Kita Kak kan Nisa aja ya. Gen Z banget. Oke, Kak Nisa. Ya. Tapi ya setelah aku sebelum kita ini apa namanya tag ya, aku sempat baca-baca berita ini juga kan tadi udah dikasih tahu. Yang aku lihat itu kayak netizen sama anak sekolah ini malah mereka itu curiga loh, kayak ini masalahnya kayak strategi apa sih kayak strategi pengalihan isu loh dari masalah internal pemerintahan mereka gitu, sampai-sampai kan yang awalnya masalahnya apa diturunin terus dibeberkan ke masyarakat itu apa gitu. terus ya dalam masalah itu juga parlemen Korea Selatan itu langsung gercep loh, kayak mereka membuat vote yang alias pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Yang kayak tadi aku bilang ya, yang mau buatin untuk buat di apa dijatuhkan ya betul. Kan mau diturunin ya kayak Tapi sekarang udah diturunkan loh. Iya, baru aja tanggal 4 April. baru banget ya. 4 April 2025. Iya, 4 April 2025. Jadi baru tanggal berapa? Wah, berapa minggu yang lalu? Minggu yang lalu ya. Oh, agak kaget sih. Ini tuh implementasinya nyata ya dari sistem check and balance yang pernah sebelumnya kita pelajari sebelum-sebelumnya itu. Kan nyambung ya korelasinya tuh. Iya sih, nyambung sih ya. Dan serunya lagi tuh masyarakat di sana juga kayak ikut apa? Kayak aktif gitu loh. Solid banget ya. Iya, benar. Terus kayak bikin petisi kayak demo digital, terus tuh protes di Twitter dan lain sebagainya sampai kayak trending gitu, sampai keluar
maslahat gitu loh buat orang yang lain lagi. yang intinya kayak nggak berontak Ya, ya. gak merusak fasilitas umum dan kompak pada tujuannya aja gitu, bukan sama orang lain. Tapi juga kan di tengah-tengah kekacauan politik itu, tahu nggak kok ada ya tiba-tiba artis aktor Korea tiba-tiba trending. Nggak mungkin nggak tahu. Oh ini aku tahu Ya, ya itu skandal kan. masalahnya itu kan terus Susah tuh gitu kan. kayak keluar new member. Terus aku sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tahu sama masalah yang kayak gitu. Cuman aku dengar beritanya kayak skandal pacaran kan, terus kayak keluar new member mereka, gosip-gosip yang biasanya muncul gitu. Tambah pula kan baru aja ya dikeluarkan ya. Itu sebelumnya loh. Tahu nggak Kim So Hyun kan artis yang terkenal itu? Tahu lah, aktor dengan bayaran termahal ya sekarang sudah punya 1 miliar itu loh kan. Itu jadinya sekarang kayak dibuat pengalian isu terhadap politik di Korea. Kasian ya. Jadi Jadi banget. iya jadi korban. Bukan korban juga kan pada aliran lagi ya. Nah, tapi Skandalnya di Skandalnya sih. tapi ini Kim So Hyun yang menutupi skandal isu politik atau isu politik yang menutupi skandal Kim So Hyun. Nah, itu kan kita masih Kayaknya kayaknya masih belum terpecahkan ya masalah itu ya. Jangan-jangan nutupin skandal yang lain lagi yang enggak terkuat. Skandal kayak di pemerintahan tadi sih. Bisa jadi kan? Yang ada ini potong kan. Bisa buat sate. Ini dipotong nggak? Wow. Pintar sih, up to date dunia yang punya tuh. Up to date. terkini. Apa sih? Iya, itu ikuti terus. Iya. Karena lebih dalam. Update terus. Kalau Update terus. partisipasi dalam apa itu kan? Bisa apa sih Pak? Yang segmen depannya. Sampai tenang, relax. Tarik nafas, jangan berbuang. Ini tiba-tiba juga Pak, angkat kerudung ke hati ini. Oke, apalagi kan kayak generasi di sana, apalagi yang para apa orang-orang muda atau anak-anak Gen Z di sana tuh pada ngikutin tren ini. Enggak tren sih, tapi kayak lebih ke ngikutin Update ya. iya update gitu. Apa sih masalahnya ada saat ini, terus apa sih yang membuat Korea Selatan kayak gini misalnya. Kayaknya lebih ke arah sana sih mereka. Betul. Kayak nggak buat dibodohin gitu lah ya. Aku setuju banget sama yang bilang Nazo ya. Atau Oke, terserah aja. partisipasi dari netizen Korea ini, Gen Z yang dari Korea ini sih yang bikin mereka itu kuat ya. Mereka orang-orang yang kritis bahkan lebih update daripada politisi yang ada di Korea Selatan. Dan kita juga harus kayak gitu seharusnya ya. Harusnya Kayak ya. di Indonesia ya, kalau Gen Z di Indonesia jangan cuma update tentang idol gitu, tapi juga tentang politik. Kebanyakannya sih ya masyarakat Indonesia Iya. nggak melek akan hal itu. Tuh malah asiknya lain. Tapi kan dari yang kita tarik tadi ya, bahwa darurat militer ini kan pernyataan dari Presiden Korea Yoon Suk Yeol tadi yang mengatakan tekanan dari katanya Korea. Nah, itu kan tiba-tiba beritanya hilang ya dalam waktu 6 jam doang dicabut dan itu resmi. Aku kalau jadi Kim Jong Un, aku ngamuk sih.
kolaborasi mungkin bisa aku sama bisa apa ya gak terus sama misalnya kita cuma cuek-cuek aja nggak tahu apa masalah di sini apa masalah di sana kayak ya udahlah biarin aja kan bukan urusan kita yang nggak bisa kayak gitu kayak masyarakat di Korea Selatan ini mereka kan berbondong-bondong buat kayak aktif buat apa sih update news ya masalah-masalah yang ada di sana. Cuek lah, Iya, nggak kayak ya tahu Hanya ada uang dan duit terus. iya, tapi literally sekelas negara Korea Selatan yang udah maju aja itu bahkan bisa juga mengalami hal kayak gini ya, apalagi negara-negara berkembang yang di bawahnya gitu. Jadi nggak semua itu nggak menutup kemungkinan negara sebesar itu pun bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, mereka tuh kayak gitu apa namanya tiba-tiba susahnya banget. Kan rasain juga kan setelah ngomong lancar-lancar. Susah kalau aja nggak apa-apa. Oh ya Allah, thank you. Udah dengerin. Selain yang aku katakan bahwa dijaga pelajaran yang kayak demokrasi itu bisa rapuh kalau misalnya cuek sama yang nggak bisa bilang tadi kalau jangan remeh lah apa kayak kekuatan media ini karena dalam media itu isu politik itu bisa disuap loh jadi isu yang lain nggak bisa bilang tadi. Bisa disuruh jadi aktor-aktor ya. Iya, semua itu semua hal yang ada di bisa dijadikan pengalihan isu. Media play ya. Iya, media play ya. Nah, oke guys, mungkin itu tadi sedikit perbincangan dari kita ya, yang mana perbincangan gak jelas tapi jelas ya. Oke, semoga jelas. Baik, mungkin di sini kami mau pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton and see you later. Dadah. Thank you. Kamsahamnida. Nah, yeay. Walaupun berantakan tidak apa-apa, yang penting kita rekamannya bagus. Anjir, anjir 21 menit.